Selamat datang di channel Go Worry. Please like, comment, and subscribe. Firman Tuhan hari ini berkisah tentang Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat setia Go Worry yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 12 November 2020, peringatan wajib Santo Yosafat, Uskup dan Martir. Yosafat lahir di Lituania, sekarang Ukraina, pada tahun 1580. Pada usianya yang ke-16, Yosafat dikirim ke kota Wilma, Rusia untuk belajar ilmu perdagangan. Namun, ia menyadari bahwa bakatnya bukan di bidang perdagangan. Sebaliknya, ia lebih tertarik pada hal-hal rohani. Di kota Rusia, ia menyaksikan keadaan gereja yang saat itu kacau balau oleh pengaruh skisma yang timbul di kalangan umat. Umat memutus hubungannya dengan gereja Roma dan tidak lagi mengakui Paus sebagai pemimpin tertinggi gereja. Pada tahun 1604, ia masuk biara Tritunggal Maha Kudus. Dan pada tahun 1609, ia ditabiskan menjadi imam. 8 tahun kemudian, ia diangkat menjadi uskup Polotoks. Yosafat adalah seorang uskup yang saleh dan keras terhadap dirinya sendiri, tetapi murah hati terhadap sesamanya. Ia seorang rasul yang rajin, giat dalam usaha untuk menciptakan persatuan gereja. Hasilnya nyata. Rusia pulih kembali kepada ikatan cinta kasih Kristus bersama Paus di Roma. Pada 12 November tahun 1623, seusai misa, beberapa penjahat masuk dalam kediamannya dan secara kejam menyerang dan membunuh pelayan-pelayan gereja. Uskup Yosafat tampil ke depan dan dengan berani mengatakan, "Aku inilah yang kamu cari. Mengapa kamu membunuh pelayan-pelayanku yang tidak bersalah ini?" Yosafat kemudian dibunuh dan jenazahnya dibuang ke dalam sungai Difna. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama hari ini akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 17 ayat 20 sampai dengan 25. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah pokok anggur, kalian ranting-rantingnya, sabda Tuhan. Tinggallah dalam aku, maka aku tinggal dalam kalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan Allah datang?" Yesus menjawab, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu." Yesus berkata kepada para murid, "Akan datang waktunya kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, lihat dia ada di sana, lihat dia ada di sini. Tetapi jangan kalian pergi ke situ, jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain,
Demikian pula halnya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Beberapa waktu yang lalu, ada seorang ibu bersama dengan anaknya datang kepada saya. Mereka hendak mengucap syukur karena di tengah pandemi yang berlangsung, keluarga mereka kembali dipersatukan melalui rekonsiliasi. Mereka mengisahkan pengalaman pahit yang telah puluhan tahun tersimpan dan terekam, kini sirna melalui pendamaian dan penerimaan satu sama lain. Ini sebuah mukjizat dan keajaiban Tuhan, tutur ibu ini. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman hari ini sungguh sangat-sangat istimewa. Orang-orang Farisi datang dan bertanya kepada Yesus tentang kapan kerajaan Allah datang. Pertanyaan seputar kapan kerajaan Allah datang sudah ditanyakan bahkan semenjak zaman Yesus. Namun alhasil ramalan dan berbagai spekulasi tentang datangnya kerajaan Allah tidak ada yang tepat. Hari ini Yesus bersabda, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di tengah-tengah kita. Kebanyakan orang keliru, yakni menyangka bahwa kerajaan Allah yang datang adalah datangnya akhir zaman, kiamat atau end of day. Padahal firman Tuhan jelas sekali kalau kerajaan Allah sudah hadir di tengah-tengah kita. Kerajaan Allah adalah hadirnya Allah yang meraja dalam hidup kita. Seorang ibu bersama dengan anaknya yang saya kisahkan tadi telah mengalami kerajaan Allah di rumah mereka. Apakah kita telah mengalami Allah yang meraja dalam hidup kita? Apa tandanya Romo kalau Allah meraja dalam hidup kita? Pertama, kalau Allah meraja dalam hidup kita, kita pasti senantiasa mengarahkan seluruh hidup kita untuk melaksanakan kehendak-Nya. Tanda yang kedua adalah buah dari melaksanakan kehendak Allah, hidup kita pasti akan diliputi dengan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, sampai dengan penguasaan diri. Semoga kita senantiasa mengarahkan hidup kita untuk melaksanakan kehendak Allah. Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.